ومن شتات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Bulan penuh ampunan, rahmat dan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Haji Nasruddin MAG selaku pengisi materi kajian MSI, selaku pengisi kajian Ramadan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Sofyan Badarudin selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo dan jajaran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo, serta seluruh jamaah kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat menghadiri kegiatan kajian Ramadan bermakna pada tahun 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo yang bertepatan di Masjid Al-Mutadalidin dan LSA Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo. Semoga kehadiran kita pada majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosanya, dan semakin menguatkan iman serta ketakwaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, pembukaan dan doa; kedua, penyampaian materi kajian Ramadan bermakna; ketiga, pengumuman; dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi kajian Ramadan. Kepada yang kami hormati Ustadz Haji Nasruddin MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahru siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo beserta jajarannya, PCA beserta jajarannya, keluarga besar Panti Asuhan Muhammadiyah, ibu bapak, mbak, mas, adik-adik semua yang saya muliakan. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur Allah pertemukan kita dengan Ramadan, bulan yang 6 bulan sebelum datang dirindukan kehadirannya oleh para sahabat, bulan yang 6 bulan setelah lewat ditangisi oleh sahabat, bulan yang di pojok-pojok musola di negeri ini 3 bulan sebelum ini anak-anak kecil berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Dan ini adalah kebahagiaan luar biasa bertemu dengan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muhammad, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Saya bawa laptop, ini ada LCD tapi nggak saya tayangkan
rahasia ini. Karena saya belum sempat buat PPT. Ini kan kisah. Kisah pakai PPT berapa panjang? Jadi tanpa PPT catat ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ya. Benar judulnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya tadi sudah mau berangkat jam 5 lewat seperempat. Karena saya bingung, ini jam 5.30 apa jam 6.00. Saya telepon Pak Mahfud gak diangkat. Saya telat baru ditelepon. Saya telepon Pak Ariful. Saya berangkat jam 6, kopiahnya ketinggalan. Jadi hari ini saya terlambat tadi 5 menit. Ibu bapak, temanya Abu Bakar As-Siddiq. Nanti yang kita kaji biodata, kurikulum vitae. Ya ada di situ. Yang kedua, kenapa dia berjuluk As-Siddiq? Nanti banyak juga yang pengen seperti beliau ya. Abu Bakar Ba'asyir dari Ngeruki, Abu Bakar Al-Baghdadi yang di Baghdad sana, yang merespon Isra Mi'raj. Ketika Abu Bakar mendampingi Nabi SAW hijrah, ketika Abu Bakar merespon surat terakhir dari Al-Quran, ayat terakhir, ketika Abu Bakar merespon wafatnya Rasulullah, ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, dan ketika Abu Bakar wafat. Orang mulia semua kehidupannya adalah kemuliaan. Dan kalau digabung, beliau adalah salah satu orang yang dijamin surga. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana senangnya diberitahu pasti masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abdurrahman fil jannah. Bagaimana bahagianya? Wong kita cuma dapat voucher aja senangnya, enggak dapat tiket, bahagianya luar biasa. Ini tiket surga. Nah, hari ini kita belajar kepada orang yang dapat tiket surga dengan kelasnya kita masing-masing. Ibu bapak, jangankan model kita, Umar sampai berkata, orang ini, kata Umar, merepotkan orang sesudahnya. Dalam arti positif. Orang ini, kan ada orang yang repotkan negatifnya, gara-gara kebijakannya buruk, utang banyak, selanjutnya kan jadi repot. Tapi Abu Bakar dalam konteks yang lain, orang ini orang yang merepotkan orang sesudahnya. Umar itu pernah ingin ingin lebih baik dibanding Abu Bakar. Maka ketika ada panggilan untuk sodakoh dalam satu persiapan menghadapi musuh, jadi kalau ada mau perang, ada segala macam itu ada pengumuman, Pak. Kita akan mengadakan atau kita melawan serangan, maka kita butuhkan biaya, silakan yang mau donasi kirim ke rekening. Ya enggak gitu, datang masing-masing. Umar mendengar itu langsung lari, Pak, ingin lebih baik daripada Abu Bakar. Sampai di tempat Abu Bakar sudah ada, dan Umar memberi setengahnya dengan harapan mengalahkan Abu Bakar. Nanya ke Rasulullah, Abu Bakar berapa ya Rasulullah? Semua. Umar separuh, Abu Bakar semua. Padahal setengahnya Abu Bakar enggak ada, semuanya Umar. Itu yang akhirnya muncul kalimat, orang ini, orang yang merepotkan sesudahnya, sulit disaingi. Itulah Abu Bakar. Sekarang namanya dulu nih Pak, itu tahunya Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi
Kuhafah pakai ko, Kuhafah. Kunyah, apa kunyah tuh? Sebutan. Kalau kunyah, ini jangan salah baca nih. Kalau nggak bisa, kalau ini bacanya kunyah, 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 sebutan, gelar. Abu Bakar. Nanti kita akan kaji kenapa disebut Abu Bakar. Kunyah Abu Bakar, sebutan, gelarnya As-Siddiq. Sekarang ada yang katanya turunan Abu Bakar. Di antara yang terkenal siapa, Pak? Hasbi As-Siddiqi. Katanya beliau jurusan apa? Masih ada jalur ke Abu Bakar. Kurang tahu kalau Jimli As-Siddiqi, mungkin ada juga. Itu nggih. Lahirnya 573 Masehi di Makkah. Ini dengan Nabi sebaya. Nabi berapa? Nah, berapa Nabi, Mak? Abu Bakar 573. Nabi berapa? Nah, 571 Masehi. Tanggal berapa Nabi lahir? 21 April. Saya lihat kok sama dengan Kartini ya. Ya. Kartini 21 April. Kanjeng Nabi 21 April 571 Masehi. Maka sekali lagi ini belajar sejarah, Pak. Sejarah itu asal kata dari syajarotun. Syajarotun itu apa, Pak? Pohon. Pohon itu ada batang. Batang apa, Pak? Yang begini. Ada akar, ada ranting, ada cabang. Cabang dulu, ranting dulu. Cabang dulu, PCM. Baru ranting, daun, buah. Itu syajarah, harus kuat. Kalau menurut Buya Syafi'i, orang tidak akan memahami Islam kalau tidak tahu sejarah Islam. Jadi kalau memahami Islam cuman baca terjemahnya nggak ketemu, Pak. Ada sejarahnya. Gitu nggih. Ini biar mengingat sejarah. Kanjeng Nabi 571 Masehi, Abu Bakar 573, jadi sebaya, beda 2 tahun. Kanjeng Nabi kelas 3 SD, kalau ada SD. Ini bahasa dulu dibawa ke hari ini, nggak usah di ini juga. Nabi nggak pernah sekolah. Cuman kalau bahasa hari ini, biar memudahkan ini, beda 2 tahun. Wafatnya 634. Berapa tahun setelah Nabi? 13 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi. Nabi berapa Hijriah? Dan usianya sama dengan Kanjeng Nabi, 63. Orang baik itu apa-apanya sama ya. Niru beliau. Ya orang meninggal nggak bisa niru, Pak. Cuman beliau pas kaya dengan Nabi, 63 tahun. Ibunya namanya Ummul Khair Salma binti Syakor. Istrinya Ummu Ruman yang dikenal. Ya dalam ini beliau ada riwayat beberapa. Anak beliau yang paling terkenal siapa, Pak? Siapa anaknya Abu Bakar yang paling terkenal? Aisyah. Itu kenapa ibu-ibu kita dinamakan Aisyah. Tapi Aisyah ini paling dibenci oleh orang. Aisyah ini paling dibenci oleh orang Syiah. Kalau ke Iran jangan bangga jadi Aisyah, dibenci banget oleh orang Iran. Aisyah, wanita paling dibenci orang Syiah adalah Aisyah. Nggak apa-apa, yang penting jangan dibenci oleh Allah. Anak yang lain siapa saja? Abdullah bin Abu Bakar. Nanti dia berperan penting ketika Nabi apa, Pak? Ini ngulang-ngulang sejarah. Anaknya Abdullah bin Abu Bakar berperan penting ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah. Dia adalah telik, bahasa zaman dulu telik sandi, zaman sekarang intelijen.
Jadi Nabi hijrah tuh jangan dikira gini ya. Kita kan sekarang seneng cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kayaknya gampang jadi nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa begitu dikejar memukulkan tongkat jadilah lautan. Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Jadi jangan dikira enteng, gampang, kayak film yang langsung jadi ini, enggak gitu. Ya sudah kejadian, sekarang ceritanya gampang dulu. Tapi Nabi Musa yakin Allah ngasih pertolongan, cuman nggak tahu apa. Begitu disuruh mukul tongkat ke laut, dipukul. Ternyata yang terjadi adalah lautnya jadi jalan. Tapi Nabi Musa nggak tahu, bingung lagi begitu sampai ujung. Karena Fir'aun ngejer, diperintahkan lagi, pukul lagi, jadi laut lagi. Jangan dikira gampang, enggak. Nabi Ibrahim tenang, dibakar nggak mempan, enggak gitu. Ya tetap, iya. Abis ini gimana ya? Cuman kan yakin Allah ngasih pertolongan. Ternyata dilempar ke api nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak gitu. Emang sama Nabi Muhammad tenang, Allah pasti ngejaga, pasti hijrah siang-siang terus, nggak gitu kan. Ke Jakarta, Nabi Muhammad berangkatnya tidak ke Kebumen, Mbak, tapi ke Kulon Progo, ke Bukit Menoreh dulu. Bahasa hari ini mungkin Gua Hiro tuh kayak ke Bukit apa, Gua Hiro, Gua Sur kayak ke Menoreh dulu, Gua Seplawan. Ini bayangan biar ini ya Pak, memudahkan aja, jangan ngarang Nabi Muhammad pernah ke Seplawan. Memudahkan imajinasi kita. Jadi nggak ke sana dulu. Itu kenapa? Strategi, nggak mudah itu dan butuh informasi. Saya kan waktu kecil gampang banget kalau didengar. Ketika Nabi Muhammad dia mau hijrah, maka malaikat turun mengasih pasir ke mata-matanya orang kafir. Enggak gitu juga, butuh proses. Jadi ini kita belajar sejarah dan tadi Pak, berdasarkan fakta, kemudian tidak tidak dihiperbola. Yang kedua Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang ketiga Muhammad bin Abu Bakar. Selanjutnya Asma. Ini yang juga populer Pak, dan luar biasa. Asma luar biasa Pak. Dia orang yang tiap hari mengantarkan makanan ke Gua Sur. Gua Sur itu Pak 5 kali geger menjangan. Nanti siapa yang berkesempatan haji atau umroh, cobalah naik ke Gua Sur atau minimal Gua Hiro. Gua Sur itu tadi kurang lebih 5 kali geger menjangan dan nggak ada pohon. Sini geger menjangan enak, ada ngaso, ada warung. Sana nggak ada apa-apa Pak, dan kondisi hamil. Itulah Asma binti Abu Bakar. Terus Aisyah istri Nabi. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Kanjeng Nabi, sahabat dan mertua. Umar juga sahabat dan mertua. Ali sepupu dan menantu. Utsman sahabat dan menantu. Dan saking percayanya kepada Utsman, Nabi menikahkan 2 anaknya kepada Utsman. Enggak bareng, setelah wafat dilanjutkan. Makanya Utsman disebut Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Yang lanjut Ummu Kulsum. Ini tidak begitu terkenal, tapi yang terkenal tadi Asma dan Aisyah gitu Pak. Jadi ini biar sedikit tahu. Saya tidak bisa bayangkan Asma naik ke bukit yang jaraknya bahasa orang Purworejo 5 kali geger menjangan, bawa makanan hamil. Saya saja tak coba kemarin Pak, pas haji kemarin saya naik ke Gua Hiro, berangkat pada asar sampai sana maghrib, ngos-ngosan Pak. Ada jalurnya Pak, ada jalurnya sekarang. Konon nanti ke depan pakai ini, pakai apa? Kereta itu, eskalator, dan pakai ini apa namanya yang kereta digantung itu, kereta gantung, kereta digantung. Ya ada ininya. Ke depan begitu. Tapi kalau begitu sudah hilang ininya, historinya. Jalan naik
Makanya ya Allah, Asma, inilah orang-orang awal Islam cintanya kepada Nabi seperti itu. Jadi kalau Abu Bakar disebut nanti bersama Rasulullah, ya sangat berhak. Kita bagaimana? Ibu bapak, kemudian selanjutnya kita akan kaji kenapa disebut Abu Bakar. Abu, bapak, bakar yang jadi pembahasan. Ada beberapa pendapat. Pertama, bakar itu artinya segera, dini, sedini mungkin. Riwayat macam-macam, Pak. Ada saya di situ ya. Saya nggak ngasih tahu anak saya sama istri saya suruh nonton. Pertama, bakar itu artinya segera, dini. Kenapa disebut bakar? Pendapat pertama, karena beliau orang yang pertama kali masuk Islam tanpa mikir. Tanpa berpikir panjang. Kita kan banyak mikirnya, Pak. Walaupun nggak pinter-pinter. Abu Bakar tanpa mikir. Abu Bakar, aku Rasulullah. Aku nabinya Allah, utusan Allah. Kau mau masuk ikut denganku? Kata Abu Bakar, ikut ya Rasulullah. Orang yang masuk Islam tanpa berpikir panjang. Karena yang mengatakan Nabi, dia percaya betul kepada Nabi, dia sahabatnya Nabi, dia tahu siapa Nabi. Makanya begitu Nabi mengatakan aku Rasulullah, beliau langsung, iya aku ikut. Bahasa gampangnya begitu. Yang kedua, karena kecintaannya kepada unta muda. Saya pernah dengar kenapa bakar juga, karena bikir itu diantara katanya adalah gadis. Konon karena beliau punya istri satu-satunya yang gadis, namanya Aisyah, anaknya Abu Bakar, maka dinamakan Abu Bakar. Itu Bapak Ibu tentang kunyahnya begitu. Nah, tentang As-Siddiq nanti kita akan masuk As-Siddiq ketika sejarah tentang Isra dan Mi'raj. Tapi tetap temanya, beliau ketika mendengar tentang Nabi tanpa berpikir langsung sami'na wa ata'na. Kita kan banyak mikirnya, Mas. Apa? Nabi itu kalau makan 3 jari, kita mikir dulu tuh, berdebat dulu tuh. Kan Nabi makan kurma, kita kan makan soto. Ya yang dimunculin penolakannya dulu. Ya sudah, kalau soto nggak usah 3 jari. Tapi kalau yang kira-kira kayak kurma 3 jari, apa yang kayak kurma? Tahu berontak. Tapi kan beda, ya beda tapi kan bisa 3 jari gitu. Tahu berontak, apalagi geblek. Di Mekah nggak ada, tapi kan sama bisa pakai 3 jari, ya sudah. Jadi kita tuh suka ada ininya apa? Rodo-rodo Yahudi kita tuh. Benci banget sama Yahudi tapi rodo-rodo Yahudi. Kan ayat Al-Qur'an juga bunyinya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Allah paham umatnya tukang ngeyel. Puasa ya Allah, kan lapar ya Allah, kan haus ya Allah, kan gak enak ya Allah. Sebelum kita bilang begitu, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kamu juga puasa. Jadi jangan dikira nganggur itu kalimat. Sebelum kamu juga puasa. Daud puasa sepanjang tahun, sehari puasa sehari enggak. Seolah-olah milih mau sebulan penuh atau setiap hari atau sepanjang tahun ganti-ganti. Ini aja ya Allah. Jadi kita puasa sekarang sebulan. Enggak, ini bahasa ini ya Pak, bahasa ini. Allah paham kita tukang ngeyel. Abu Bakar contoh orang enggak ngeyel. Pokoknya kalau dari Nabi, yes, siap. Kita kan suka WA, siap dan. Besok puasa, siap dan. Nah, itu gaya-gaya Abu Bakar. Besok puasa. Gimana ya? Nah, itu tipe-tipe kita emang rodo-rodo Yahudi sitik kita. Semoga setelah ngaji ini hilang Yahudi sifatnya. Yahudi itu yang di Magdub. Kalau Nasrani, dzolin, sesat.
Kalau Yahudi maghdub, tapi itu penyebutan paling gampang. Yahudi maghdub, Nasrani dolin. Tapi semua orang bisa begitu. Kita bisa didolin, Pak, tersesat. Kita juga bisa dimaghdub. Cuman yang paling gampang siapa yang dimaghdub? Yahudi. Siapa yang didolin, tersesat itu Nasrani. Tapi kita juga bisa. Ya Tuhannya Allah, tapi sesat dalam menjalankan ibadahnya, dalam menjalankan ini kan bisa juga. Maka doa itu harus dibaca terus. Ihdinas sirotol. Jadi kenapa Fatihah wajib? Karena ini yang penting. Ihdinas sirotol mustaqim. Kembali sini Pak. Ini jadi sambil kisah sambil mengambil hikmah. Beliau orang yang tidak pernah menolak. Ali yang diantara buktinya Ali yang mengatakan. Ali pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diajak masuk Islam kecuali sempat ragu. Kisah masuknya Islam Ali, dengar Pak. Ali, aku Rasulullah, aku Rasulnya Allah, aku membawa ajaran Islam. Kamu ikut aku ya masuk Islam. Gimana Ali? Dalam satu riwayat dia menjawab, ya Rasulullah, izinkan aku bertanya dulu dengan orang tuaku. Katanya begitu, riwayatnya malam. Pas pagi nemui Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam bersamamu. Katanya mau nanya dulu sama orang tua. Kata Ali, ya Rasulullah, aku lahir, aku tidak nanya dulu. Untuk masuk Islam masa harus nanya? Tapi kan ada prosesnya Pak. Jadi yang mengatakan semua pernah apa tadi? Keraguan. Tapi Abu Bakar langsung iya. Ini jadi riwayat tentang hebatnya Abu Bakar di sini. Terus setelah setelah Abu Bakar masuk Islam, maka banyak tokoh-tokoh yang masuk Islam Pak. Utsman wasilahnya, medianya adalah Abu Bakar. Jubair yang tadi saya sebut Abu Bakar, Tolhah Abu Bakar, Sa'ad Abu Bakar, Abdurrahman Abu Bakar. Dan orang-orang yang masuk Islam medianya Abu Bakar, masuk 10 besar orang yang masuk surga. Luar biasa berhasilnya. Dia mengislamkan Utsman, mengajak Islam Tolhah, mengajak Islam Jubair, mengajak Islam Abdurrahman bin Auf, dan orang itu masuk dengan Abu Bakar sebagai orang yang mendapat kabar masuk surga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini Pak, kita belajar kepada tokoh yang luar biasa dengan versi kita masing-masing. Abu Bakar sodakoh semua, ya mulai sekarang walaupun gak kayak Abu Bakar ya ada sodakoh-sodakohnya gitu. Abu Bakar gak banyak mikir ketika diajak untuk Islam, ya kita jangan kebanyakan mikir gitu ininya, jangan banyakkan pertimbangan. Terus ini Pak, tadi kunyah gitu, sekarang gelar As-Siddiq. Ini mengulang, Bapak Ibu sudah tahu As-Siddiq ini pertama kali oleh para ulama disebut sejarahnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa Isra dan Mi'raj? Tanggal berapa dek Isra dan Mi'raj? Nggak ada yang jawab. Yang kita dengar 27 Rajab. Sudah itu ajalah. Kalau serius beda-beda Pak. Kayak saya bilang kalau serius beda-beda. Ada yang nyebut tanggal berapa beda-beda. Tapi sudah yang disepakati adalah 27 Rajab pun insya Allah itu yang benar. Tapi yang beda juga nggak masalah. Setelah pulang Abu Bakar tidak dengar dari Nabi bahwa Nabi Isra Mi'raj, tapi orang kafir dulu. Orang-orang kafir mendapat cerita bahwa Muhammad Isra Mi'raj, sampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar. Ini beda-beda riwayatnya. Di antara riwayatnya adalah Abu Bakar
Percaya nggak? Ada orang dari sini ke Palestina, bahkan ke langit ketujuh, tadi malam habis Isya. Bapak Ibu kalau nanti naik haji, cari tiang warna apa? Ungu apa pink? Nanti kalau naik haji pas lagi tawaf, cari tiang warna ungu. Pink apa ungu? Saya nggak tahu tuh pink apa ungu. Kayak bajunya Pak Mahfud. Apa tuh Pak? Ungu. Ungu berarti. Kalau pink Mahfid, Mahfudoh. Nah, itu sebagai tanda berangkatnya Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj, Pak. Jadi nanti kalau ya cuman tahu aja, nggak ada khasiatnya juga. Cuman kalau nanti siapa yang umroh atau haji, lihat di dekat Ka'bah ada tiang warna ungu, apa? Ada yang pink apa ungu ya? Pingin nanti di situ. Nah, itu dulu Nabi Muhammad naik buruk dari situ. Ini sejarah tambahan nih, Pak. Nah, kembali ke sini. Terus Abu Bakar bertanya, kata siapa dan siapa? Muhammad. Muhammad yang bilang tadi malam berangkat dari sini pada Isya, pagi sudah sampai sini lagi. Katanya dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis, dari Palestina, terus ke langit ketujuh udah datang pagi. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang mengatakan Muhammad lebih dari itu saya percaya. Tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan, langsung bilang. Kalau yang mengatakan Rasulullah, kalau yang mengatakan beliau lebih dari itu saya percaya. Inilah para ulama menyebut awalnya Abu Bakar disebut As-Siddiq. Kan level kedua setelah Al-Amin. Rasul Al-Amin, Abu Bakar As-Siddiq. Lawannya Musailamah Al-Kadzab. Kira-kira kita al apa? Insya Allah jujur tapi ada bohong-bohongnya. Ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Kita Abu siapa? Kita Abu-Abu. Tapi setelah belajar ini semoga cenderung ke Abu Bakar. Saya kemarin dilalah pas haji, kok ya tempatnya deket makamnya Abu Lahab. Pengen malah tempat ikono. Saya tahunya dari supir. Apa namanya? Saya lupa. Jarwal. Saya bilang naik supir, kemana? Ke Jarwal. Sampai sana kan supirnya, itu bukan Jarwal, saya bilang, itu Abu Lahab. Jadi di belakang hotel itu Abu Lahab. Kata Pak Kiai Dawud Maskuri, cukup tahu, gak usah ziarah. Iyalah, gak usah ziarah gitu, cukup tahu. Karena di belakang Pak, di belakang kita, gitu nih. Habis itu saya biar karena dekat Abu Lahab, saya cari yang lain-lain. Di antaranya ibu bapak kalau nanti haji umroh, kayak lagi kalau habis sa'i, keluar dari sa'i itu ada lantai yang warnanya bentuknya beda sama lantai yang lain, dikelilingi oleh apa Pak? Kalau yang pembatas buat polisi itu? Bukan. Ini kalau yang di jalan itu mengalihkan arah itu. Gak tahu lah namanya apa nih, yang warna oranye itu. Nah, kalau itu warnanya hijau, itulah rumahnya Siti Khadijah dulu di situ. Terus di dekat situ ada WC. WC itu dulu rumahnya Abu Jahal. Sengaja dibikin WC. Nih orang yang buruk nih. Di sana ada perpustakaan. Itu rumahnya Kanjeng Nabi, atau lebih disebut sebagai tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Jadi perpustakaan, ada WC-nya bekas rumahnya Abu Jahal, ada bekas rumahnya Khadijah. Belakang hotel saya Abu Lahab. Katanya ada binatang serem. Gak usah kesana lagi, minimal tahu saja. Jadi begitu dikasih tahu, kalau yang mengatakan beliau lebih dari itu percaya. Sejak saat itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Sekali lagi levelnya Al-Amin As-Siddiq. Umar Al-Faruq, sang pembeda. Rasulullah, kalau kita benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Itu Abu Bakar. Itu Umar. Nanti besok materinya siapa ini?
Rasulullah, kalau kita benar kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya kan butuh siasat. Waktu hijrah, yang lain tadi Nabi Muhammad malam, semua diinikan. Umar siang, makanya disebut Al-Faruq. Dan pas mau hijrah, bukannya ngumpet, Umar malah pengumuman. Yang lain sembunyi-sembunyi, Umar pengumuman mau hijrah. Wahai penduduk Mekah, aku dengar kalian memburu saudara-saudaraku yang hijrah. Kalian teror mereka, kalian sakiti mereka, kalian siksa, bahkan kalian bunuh mereka karena mereka hijrah. Hari ini Umar putra Al-Faruq akan hijrah. Orang Arab walaupun ganas pakai syair, Pak. Pakai pantun. Siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang istrinya ingin jadi janda, temui Umar, bawa pedangmu. Ngajak berantem tapi pakai syair. Ada yang berani nyegat Umar, bunuh diri? Nggak ada. Nah, itu gayanya Umar, makanya Al-Faruq. Nanti siapa? Utsman Dzunurain. Nanti Ali apa, Pak? Karamallahu wajhah. Di antara pendapat kenapa karamallahu wajhah adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah nyembah berhala. Makanya wajahnya dimuliakan. Wallahu alam. Itu sebelum nanti besok disampaikan tentang siapa beliau-beliau itu. Ibu bapak, yang selanjutnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah budak hitam legam dari Afrika. Saya sebut dulu ya, Pak, biar merubah image kita kepada orang-orang hitam. Kadang-kadang kan kita masih memandang sebelah mata ya. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika ketahuan dia masuk Islam, murka Ubayyah, ngajak teman-temannya nyiksa, ngisengin, ngebuli. Yang dibuli adalah Bilal. Bilal dijemur di padang pasir Mekah, Pak. Saya tidak bisa bayangkan kayak apa panasnya. Dibuli di padang pasir Mekah, siang hari lagi panas-panasnya. Kemarin haji paling tinggi 45 derajat Celcius. Panasnya kayak gitu. Ini lagi puncak-puncaknya panas, bajunya dibuka dijemur. Tapi masih kuat. Sama Umayyah, perutnya ditindih dengan batu yang besar. Sudah besar, panas pula. Kayak apa, Pak? Riwayat yang lain mengatakan matanya dikasih pasir. Ini penderitaan orang perjuangan masuk Islam luar biasa Bilal. Panas, tidak pakai pakaian, pakai ini aja, terus ditindih di siang hari ketika sedang panas-panasnya. Ketika suruh kembali ke ajaran, kalau kau ingin diangkat batu, kalau kau ingin diangkat dari panas ini, kau kembali kepada ajaran nenek moyang kita. Kembalilah bersama kami, kau akan dibebaskan. Bila sudah tidak bisa mengatakan apa-apa, sudah tidak bisa berkata-kata, sudah sulit, sakit, panas dan perih. Akhirnya yang keluar hanya satu kata, Ahad, Ahad, Ahad. Allah, Allah, Allah. Ketika hampir secara teori manusia, ketika hampir mati, datang Abu Bakar. Melihat orang disiksa, Abu Bakar hatinya tersentuh dan bertanya, kenapa kau siksa dia? Dia ikuti ajaran Muhammad. Kata Abu Bakar, aku beli. Ini beda riwayat. Di antara riwayat yang terkenal adalah kau beli berapa? Kalau bahasa hari ini 15 juta. Ambil. Begitu ditawar 15 juta, suruh diambil, Pak. Begitu dibayar, Umayyah ketawa. Abu Bakar goblok. Orang kayak gini sudah tidak ada harganya. Dibeli 15 juta. Padahal 500.000 saya jual. Itu kan merendahkan dan menghinakan. Abu Bakar goblok. Maaf ya, hari muncul kalimat itu. Sedang mencontohkan saya. Gini.
Kalau dia beli 500.000 saya jual, dibeli 15 juta. Kata Abu Bakar dengan tersenyum, Umayyah, kalau kau tawarkan 150 juta saya beli. Jadi sombong itu perlu, Mas. Nih, ini dasarnya sombong. Abu Bakar ada sombong-sombongnya juga, jangan diem aja. Tempeleng diem aja, kenapa? Sabar, bukan sabar, emang gak berani. Abu Bakar dilecehkan. Kamu berani beli 15 juta, saya jual 500.000, saya jual, saya lepas. Kan ngenyek banget itu. Kata Abu Bakar, kamu jual 150 juta, saya beli. Tapi enak, duitnya punya, jangan asal ngomong gede, duitnya nggak ada. Duitnya banyak, 1 seket tak bayar, mau 15 juta, chill, itu kan perlu gitu Pak. Jadi tetap walaupun rendah hati Abu Bakar ada ininya juga. Jadi jangan nunduk terus, ada gitunya juga. Abu Bakar yang luar biasa, yang sangat lembut, sangat nantang. Kau tawarkan 1 seket, saya beli cuma 15 juta, chill. Bahasa ini bahasa nanti harganya beda-beda, tapi di antara banyak kisah kurang lebih demikian ininya. Saya baca kisah-kisah beda-beda ininya. Itu gimana? Terus ini Nabi Muhammad hijrah ke Mekah. Tadi ibu bapak, hijrah itu bukan perjalanan indah. Perjalanan penuh perjuangan, tanda petik jadi buronan. Buronannya orang Quraisy. Kalau ketemu dibunuh. Malam ketika mau hijrah, itu sudah dikepung rumahnya Rasulullah. Siapa yang ngepung? Pemuda-pemuda penduduk Mekah. Tidak dari satu suku, semua suku dikumpulkan. Kalau Quraisy dendam, dia akan menghadapi berbagai macam suku. Itu teori ininya begitu. Kalau cuma satu suku, Quraisy ngelawan selesai. Tapi kalau semua suku digabung jadi satu, diambil jagoan-jagoannya, itu pertimbangan mereka. Allah selamatkan, dan tadi penjagaan Jibril Muhammad. Dalam satu ini hijrah malam ini, maka dipanggillah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pernah mau hijrah pas sebelumnya. Abu Bakar pernah mau berangkat duluan ke Madinah, tapi kata Nabi, jangan, siapa tahu nanti kamu akan ditemani oleh seseorang. Ternyata yang dimaksud Nabi adalah beliau. Dan malam itu Abu Bakar dipilih oleh Nabi menemani jalan beliau ke Madinah. Dan yang tidur di kamar Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidur bukan tidur nganggur. Tidur menggantikan mati, Pak. Kalau Quraisy kalap, kalau orang Quraisy kalap, Nabi nggak ada, habis Ali. Dan Ali bersedia. Ali, nanti malam aku akan hijrah. Kau tidur di rumahku, di kamarku. Ini siasat biar orang Quraisy ngira masih ada Nabi. Jadi jangan dikira tanpa siasat. Jangan mentang-mentang ada Jibril terus seenaknya jalan tanpa gimana-gimana. Enggak juga. Sama Abu Bakar keluar. Sekali lagi, gak ke barat kalau orang Purworejo ya, tapi ke timur. Dan hebatnya lagi, besoknya penggembalanya, anak buahnya Abu Bakar, suruh menggembala biar tapak kakinya hilang, terhapus. Jadi banyak jasa di sana, Pak. Nah sekarang kan Abu Bakar, kau kupilih untuk hijrah bersamaku. Betapa bahagianya Abu Bakar, dan dia tahu resikonya mati. Maka malam itu beliau mendampingi Nabi. Ada satu riwayat katanya Abu Bakar jalannya suka zigzag, Pak. Kadang samping kanan, kadang belakang, kadang ke kiri. Ke depan nggak berani. Nabi bertanya, kenapa Abu Bakar jalanmu zigzag? Kata Abu Bakar, kalau kita kan sedang diburu ya Rasul, kita mau dibunuh, kalau harus ada panah, kalau harus ada tombak, jangan sampai engkau yang kena ya Rasul, aku saja. Pantas pakarnya di samping Nabi, jangan engkau ya Rasul, aku saja. Itulah ucapan Abu Bakar.
Dan di tengah jalan hampir tertangkap. Siapa Pak yang hampir menangkap Nabi Muhammad? Anak-anak, siapa yang hampir menangkap Nabi Muhammad? Jagoan Arab, preman Arab, namanya Surokoh. Ini gampang ngapalinya Pak. Surokoh itu serakah. Surokoh, jagoan Arab, bawa pedang. Muhammad, kau bergaya depan teman-temanmu, hari ini kau hanya berdua. Mau apa kau? Kata Rasulullah, aku bersama Allah. Tiba-tiba kuda yang dia naiki jatuh dan terpental. Pedangnya terpental, diambil oleh Rasulullah. Sekarang mau apa kau? Menangislah Surokoh. Kemudian Surokoh masuk Islam karena melihat betapa mulianya Rasulullah. Pulang Pak. Orang mau kan kebayang dapat hadiah banyak. Jadi siapa yang dapat ngebunuh Nabi itu hadiahnya banyak betul. Terus sampai Nabi Muhammad masuk ke dalam goa, satu riwayat mengatakan baru kali ini Abu Bakar melarang Rasulullah lebih dulu. Rasul, aku yang lebih masuk lebih dulu. Masuk ke dalam goa, semua dicek Pak. Survei bahasa hari ini. Dicek, jangan sampai ada lubang yang membuka. Semua ditutup. Setelah dirasa aman, silakan ya Rasul. Sahabat itu tidak ada yang berani berjalan di depan Nabi, apalagi Abu Bakar. Tapi untuk ini bukan berjalan, tapi untuk memantau, jangan sampai ada binatang di dalamnya. Maka beliau masuk dulu. Masuk Rasulullah. Ketika Rasulullah capek, beliau tertidur di pahanya Abu Bakar. Perasaan Abu Bakar sudah tertutup semua, lubang-lubang. Wallahu alam dari mana datangnya, ada ular mematoknya. Gimana rasanya Bu? Dipatok oleh ular berbisa. Sakitnya kayak apa? Tapi Abu Bakar diem aja, ditahan, jangan sampai bergerak, jangan sampai Nabi Muhammad bangun. Tapi sekuat-kuatnya menahan, tetap capek itu sakit itu tidak hilang. Air matanya menetes di kening Rasulullah. Begitu menetes, Nabi terbangun. Abu Bakar, kau menangis? Kau menyesal ikut bersamaku? Tidak ya Rasul. Setelah dilihat ternyata ada bagian tubuhnya yang dipatok oleh ular. Nabi ambil dan Nabi pegang kemudian sembuh. Itulah Abu Bakar. Jangan sampai Nabi terbangun gara-gara suaranya. Makanya walaupun sakit dia tahan. Sekali lagi Bapak Ibu, pantas hari ini makamnya bersebelahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kemarin saya dapat tambahan kisah dari Mutawif. Alam Pak, ular yang matok Abu Bakar itu, kata Mutawif, itu ular penghuni gua Thur, Jabal Thur. Ular itu sudah lama pengen ketemu Rasulullah, tapi saya nggak ketemu ini Pak, cuma kisah aja. Dan dia seneng didatangi oleh Rasulullah, gunung tempat dia tinggal. Sama Abu Bakar malah ditutupi. Dia marah ke Abu Bakar. Akhirnya dia cari Abu Bakar, dipatoklah Abu Bakar sama ular itu. Yang ini wallahu alam nih Pak, kisah ini. Cuman agak dilalah kok begitu kisahnya. Dan ternyata Jabal Sur itu artinya punggung onta Pak. Jabal Sur itu artinya gunung punggung onta. Kan mirip geger menjangan. Bahasa Jawa geger menjangan, sana punggung, kan punggung sama geger 11-12. Jadi ternyata ini geger menjangan, sana geger onta. Jadi ada aninya tuh. Tapi jangan ngarang lagi nanti. Jadi itu saya kok namanya Jabal Sur itu hanya punggung onta. Geger menjangan juga punggung menjangan. Padahal di sini nggak ada menjangan. Itu ngibah tentang bagaimana bagaimana Abu Bakar menjaga Rasulullah. Dan ketika ini mujizat. Orang Quraisy sudah di depan gua. Bayangkan Pak, sedang ngumpet bersembunyi, orang yang nyarinya di depan gua. Takutnya kayak apa coba? Gemeter Abu Bakar, menahan takut. Dan ketika gemetar, kita baca di Al-Qur'an, Nabi berkata kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana.
Dalam ini yang lain penjelasannya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ya gimana gak gemeter Pak? Sembunyi itu di situ. Tinggal masuk aja habis itu. Turunlah mujizat Allah. Apa? Laba-laba membuat sarang di depan pintu gua. Nah, ini jelas mujizat. Dan Nabi nggak tahu apa mujizatnya. Gitu nih. Nabi nggak tahu apa mujizatnya, tapi yang jelas ada laba-laba bikin sarang dan ada burung merpati bertelur di depannya. Kan logika manusia nggak mungkin ada orang masuk, akhirnya pergilah orang kafir Quraisy itu dari mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi diselamatkan. Sekali lagi, Nabi berani keluar dari situ bukan tanpa informasi dari anaknya Abu Bakar. Orang Quraisy sudah kemana, yang kemarin datang ke sini kemana, yang ngasih makan Asma. Jadi selama di selama di gua itu dapat makan pasokan dari Asma dan dapat informasi dari Abdullah. Sementara bekas-bekas jalan Nabi dihapus oleh gembalanya, anak buahnya Abu Bakar. Ini sekali lagi belajar strategi. Nabi yang dapat mujizat saja tetap pakai strategi, dan tadi Nabi dapat mujizat. Itu Bapak Ibu. Terus ini Bapak Ibu, kisah tentang turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Apal nggih? Apal mboten? Apal nggak? Nah, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun tahun 10 Hijriah di Haji Wada di Padang Arafah. Begitu ayat ini disampaikan kepada semua jamaah, semua sahabat, semua bersorak. Sahabat-sahabatku, aku menerima firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Betapa bahagianya semua sahabat, semua bersorak, semua saking senangnya bertasbih, bertahmid, alhamdulillah, agama kita sudah sempurna, agama kita agama yang diridhoi, semua bahagia. Dari semua sahabat, Abu Bakar menangis, masuk ke dalam tenda. Melihat Abu Bakar masuk ke dalam tenda, Umar mengejar dan bertanya, Abu Bakar, kau tidak bahagia agama yang sendiri? Dan kata Abu Bakar, ketika sesuatu yang dibawa dianggap sempurna, maka yang membawanya akan diambil. Maksudnya, aku bahagia agama ini sempurna. Agama ini dibawa oleh Rasulullah. Dan ini tanda-tanda, berarti Rasulullah tidak akan lama lagi wafat. Yang tadinya marah, Umar berubah. Ya Allah, inilah hebatnya Abu Bakar, tajam analisanya, tajam pikirannya. Ketika sesuatu yang dibawa dinyatakan sempurna, maka pembawanya akan diambil. Yang lain senang karena emang ngelihat ininya aja, tidak melihat kedalamannya. Inilah kecerdasan Abu Bakar. Dan memang setelah itu tidak lama Rasulullah wafat. Ibu bapak jam 7 ya, saya tambahkan, saya selesaikan. Dan hari itu tiba ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, semua bersedih. Tapi yang paling bersedih adalah Umar bin Khattab. Kalau para sejarah mengatakan Umar itu orang yang pernah ingin membunuh Rasulullah, pernah sangat membenci Rasulullah, kemudian dapat hidayah, dia sangat cinta kepada Rasulullah. Ketika cintanya mulai tumbuh, Rasul yang dia cintai wafat. Betapa hancurnya perasaan Umar.
dan wataknya muncul dengan pedang terhunus, mata merah. Dia bilang, siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas lehernya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, akan aku bunuh. Saking marahnya, saking tidak terimanya, lepas kontrol lah Umar. Dan tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani mendekati Umar. Bahasa teori umumnya cari mati. Waktu itu Abu Bakar sedang di perbatasan Madinah, mendengar Rasulullah wafat, dia datang ke situ. Dia lihat orang semua menangis. Dan yang paling dia lihat Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas lehernya. Mendengar kalimat ini, Abu Bakar mendekat. Umar, kalau kau sembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Tapi kalau kau sembah Allah, Allah selamanya hidup. Bukankah kita sama-sama tahu satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad hanyalah seorang nabi, sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal, dia wafat atau terbunuh, engkau akan kembali ke ajaran agamamu? Umar yang tadinya matanya merah, pedang terhunus, mendengar kalimat ini dia menangis. Ya Allah, aku seperti baru mendengar ayat ini. Padahal aku begitu hafal ayat ini. Dimasukkan pedang ke dalam sarungnya dan dia memeluk Abu Bakar. Terima kasih Abu Bakar, kau selalu tajam hatimu dan selalu mengingatkan aku tentang kebenaran. Inilah Abu Bakar ketika melihat chaos umat Islam sedih ditinggal Rasulullah SAW. Sekali lagi, ketika yang lain dulu bahagia, dia paling sedih. Sekarang dia paling siap di antara semua. Tidak ada yang siap ditinggal Rasulullah, tapi dari semua Abu Bakar yang paling kuat. Kemudian setelah Abu Bakar Rasul wafat, orang Ansor berkumpul di Sakifah, satu tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah, membicarakan kepemimpinan. Rasul sudah wafat. Sebagai nabi, sebagai rasul selesai, tidak ada pelanjutnya. Tapi sebagai pemimpin harus dilanjutkan. Maka kemudian orang-orang Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka mengusulkan agar pemimpin dari mereka. Sedih belum hilang, tapi kalau nggak segera dibicarakan ini masalah. Kemudian datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ke Bani Sakifah. Dan mereka berkata, kalau dari Ansor mengatakan, dari kami seorang pemimpin dan kalian seorang pemimpin. Abu Bakar menegaskan, pemimpin itu dari Quraisy, akan diterima oleh semua kalau Quraisy yang mimpin. Abu Bakar menyampaikan, pemimpin kita setelah ini adalah Abu Bakar dan Abu Ubaidah. Mendengar kalimat ini, Umar memegang tangan Abu Bakar dan kata Abu Bakar, inilah pemimpin kita. Kemudian setelah Umar dia yang mendampingi Rasulullah, ini alasan logis. Dia pemimpin kita. Abu Bakarlah yang diajak ketika Rasulullah hijrah. Abu Bakarlah yang diminta oleh Rasulullah ketika Rasulullah sakit menjadi imam. Bagi saya ini adalah indikasi Abu Bakar yang berhak menjadi pemimpin. Maka kemudian dibaiatlah Abu Bakar menjadi pemimpin. Abu Bakar jadi pemimpin, orang yang emang lemah imannya, banyak yang berulah, banyak yang murtad. Yang pertama kali mereka menolak zakat. Zakat kan untuk Muhammad. Muhammad sudah wafat, tidak usah zakat lagi. Itu orang-orang yang tadinya Islam banyak yang keluar masalah zakat. Ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar yang lembut itu menyatakan perang. Orang yang lembut, tapi ketika agamanya diinjak-injak, dia menyatakan perang kepada Musailamah al-Kadzab, harus dihabisi, harus selesai, harus ditumpas. Kemudian Musailamah al-Kadzab bisa ditumpas,
orang zakat bisa kembali, Islam sudah kembali stabil. 2 tahun memerintah Abu Bakar wafat. Dan sebelum wafat dia ingat bagaimana dulu hampir terjadi perpecahan antara Ansor dan Muhajirin. Maka kemudian Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam rangka menghindari perpecahan tadi. Ibu bapak, ada satu lagi kisah tentang Abu Bakar setelah Nabi wafat. Abu Bakar mendatangi anaknya Aisyah. Aisyah, kau paling tahu tentang aku, ayahmu. Iya, Abi. Kau juga paling tahu tentang Rasulullah, suamimu. Iya. Kau tahu aku adalah orang yang ingin melakukan apa yang Nabi lakukan. Kalau boleh tahu apa yang belum aku lakukan, yang Nabi lakukan. Kata Aisyah, Abi, di pojok Madinah ada seseorang buta Yahudi dan mulutnya senantiasa mencaci maki Rasulullah. Tapi tanpa melihat itu Rasulullah senantiasa mendatanginya, membersihkan tempatnya, merapikan tempatnya, dan menyuapi orang itu. Disebutkan laki-laki, tapi ada yang menyebutkan perempuan. Saya lebih setuju dia laki-laki. Tiap hari iya mendengar kalimat ini. Kemudian Abu Bakar mencari dan ketemu, Pak. Datang langsung disuapi. Begitu disuapi, kata laki-laki itu, kamu siapa? Kamu bukan yang biasanya kan? Tapi sebelum menyuapi, laki-laki itu mencaci Nabi, Muhammad pengadu domba, Muhammad membuat bangsa ini terpecah, Muhammad segala macam yang jelek-jelek. Abu Bakar nyuapi, makin lama makin ya dengar nabinya dihina, rodo masih mending mau nyuapi. Kita kan masih nyuapi tuh. Kata siapa? Kata yang disuapi, suapanmu beda sama yang biasanya, mesti kamu bukan yang biasanya. Terus akhirnya berbicara, wahai Yahudi, kamu tahu siapa yang setiap hari menyuapimu, melembutkan makanan sebelum disuapkan kepadamu, menyiapkan tempat, merapikan tempat. Siapa dia? Dia sudah tidak ada hari ini. Siapa? Dia orang yang kau caci maki setiap hari. Riwayat mengatakan setelah mendengar ini, Yahudi tadi kemudian masuk ke dalam Islam. Dan Abu Bakar menangis, ya Allah, Rasul setiap hari menyuapi orang yang mencacinya, orang yang memakinya, dan itu dinikmati dengan lembut oleh si Yahudi tadi. Aku satu hari saja tidak sanggup. Inilah Abu Bakar, Ibu Bapak, orang kedua dalam Islam, khalifah pertama yang luar biasa mengikuti apa yang Nabi lakukan. Dan hari ini kita mempelajarinya bukan sekedar sejarah, bukan sekedar dongeng, tapi kita ambil kisah-kisah beliau, apa yang kita bisa. Semuanya bagus, semuanya baik. Apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu. Satu diantaranya, beliau adalah orang yang ketika Nabi memerintahkan tanpa bilang kenapa, tanpa tanya kenapa. Pokoknya Abu Bakar adalah tipe sami'na wa ata'na. Beliau adalah orang yang menyiapkan jiwanya untuk Rasulullah, hartanya untuk perjuangan Islam. Pantas hari ini maka beliau bersebelahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu orang yang dijamin pasti masuk surga. Beliau luar biasa. Sekali lagi, jangankan kita, Umar mengatakan orang ini orang yang menyulitkan sesudahnya, saking hebatnya. Tapi kita berusaha. Umar berusaha walaupun tidak mencapai. Kita berusaha walaupun tidak akan seperti Umar. Umar hebat. Orang pengamat menulis Umar orang nomor 2 dalam Islam setelah Nabi Muhammad. Nomor 1 Nabi Muhammad,
Umar nomor 50, 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar nomor 51, Nabi nomor 1, dan semua campur sedunia, dan dalam Islam dia nomor 2. Ibu bapak, demikian dari kisah ini, kisah yang kita ambil itibarnya jelas sekali lagi untuk kayak Abu Bakar, sesuatu yang tidak mustahil tapi sulit. Tapi setidaknya ada garis-garis ke sana. Kalau Abu Bakar semua sodako ya kita berapa. Kalau Abu Bakar tanpa kenapa ya kenapanya dikurang-kurangi. Jangan nanya terus kenapa. Bismillah kita belajar sami'na wa atona. Jangan cuma pas sholat. Sholat tuh nggak usah sami'na wa atona bu. Sawu supupakum. Apa jawabnya? Nggak usah jawab. Diam aja. Sawu supupakum mastaqimu. Sami'na wa atona. Nggak usah jawab. Bapak upacara. Siap gerak. Nggak bilang siap. Hormat gerak. Hormat kan enggak. Hormat gerak, siap gerak, bubar gerak, yang ada bubar gerak, balik kanan gerak, itu kan nggak ini kan nggak apa namanya, nggak ngomong kan, nah itu, ya ada yang mengatakan, tapi mau bilang juga nggak apa-apa. Sawu sufakum sami'na ya monggo, diam aja nggak apa-apa, gitu nih. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala hilaf, terima kasih atas perhatian, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan menjadi jalan kita mendapatkan gelar takwa dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Haji Nasruddin Al-Asri atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian acara yang selanjutnya adalah pengumuman. Ada 2 pengumuman yang akan kami sampaikan. Pengumuman kaping setunggal di punika pengumuman kangge dinten Ahad tanggal gangsal Ramadan tahun 1447 Hijriah utawi tanggal 22 Februari 2026 Masehi. Bapak Ibu jamaah sekalian, sak sambungipun Bapak Ibu ngaos wonten ing mriki, Bapak Ibu sekalian saged nglanjutaken utawi ngrawuhi pengawasan wonten ing Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ingkang pematerinipun inggih punika Kiai Haji Tafsir MAG saking pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ingkang insyaallah ingkang dipun labeti saking jam 6 dumugi jam setengah 8. Sepindah malih kula ulangi, Bapak Ibu jamaah sekalian, sasampunipun Bapak Ibu ngaos wonten ing mriki dinten Ahad. Bapak Ibu sekalian saged nglanjutaken utawi ngrawuhi pengajian wonten ing Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ingkang pematerinipun inggih punika Kiai Haji Tafsir MAG saking pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ingkang dilaksanakan jam 6 sampai jam setengah 8. Terima kasih. Pengumuman kali kami sampaikan jumlah infak kajian Ramadan bermakna sejumlah Rp155.000. Kami sampaikan jazakumullahu khairan atas infak Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian rangkaian acara kajian Ramadan bermakna 1447 Hijriah pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Kami sebagai pembawa acara ada salahnya kami mohon maaf.